jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Miss akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Yang pertama yaitu menunjukkan kesungguhan belajar bahasa Inggris terkait descriptive text sederhana. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli, percaya diri, dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi terkait teks deskriptif. Yang nomor tiga, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana. Dan yang keempat, merespon makna dalam teks deskriptif lisan atau tulis sederhana. Dan yang terakhir yaitu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis. Okay, because yesterday we learned about simple present. In here today we are learn about to describe. Okay, karena kemarin kita sudah membahas tentang simple present, maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana itu mendeskripsikan. Sebelum kita memasuki pelajaran materi yang baru, apakah ada yang masih mengingat? Kemarin yang termasuk simple present itu apa sih? Ada yang masih ingat? No? Oke. Jadi simple present itu merupakan tenses yang menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini. Atau mungkin menyatakan kejadian yang sedang dilakukan pada saat sekarang, seperti itu. Adapun rumusnya simple present itu subject plus verb one plus object. Dan ini juga bisa digunakan dalam mendeskripsikan teks. Nah, seperti itu. Jadi materi kita hari ini kita akan membahas tentang what is descriptive text? Apa yang dimaksud dengan descriptive text? Ada yang tahu? You know? What is descriptive text? Apabila kita ingin mendeskripsikan sesuatu itu berarti termasuk dalam descriptive text. Adapun yang dimaksud dengan descriptive text itu yaitu descriptive text is a kind of text that describes something or person in particular in detail. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau yang menjelaskan sesuatu atau manusia secara terperinci. The purpose of descriptive text. Nah, apabila dalam soal terdapat pertanyaan tentang why is the text written, what is the purpose, bla bla bla, what is the social function, bla bla bla, what is the writer intention, bla bla bla. Nah, ini semua termasuk secara umumnya the purpose descriptive text, yaitu to describe. Jadi secara umum dari teks deskripsi itu berarti mendeskripsikan, misalnya tergantung dari konteksnya, entah itu menunjukkan seseorang atau tempat ataupun hewan. Nah, selanjutnya apabila ditanyakan secara khusus apabila mengenai tentang animal or things, berarti the purpose to introduce someone or something. While
penyusunan descriptive text itu mempunyai generic structure. Generic structure dari descriptive text itu terbagi menjadi dua, yaitu identification and description. Identification is a part of paragraph which introduces or identifies the character. And description, it is a part paragraph which describes the character. Jadi dalam identification itu berisi tentang mengidentifikasi hal atau seseorang yang ingin dideskripsikan. Nah, sedangkan description itu berisi tentang penggambaran atau penjelasan tentang sesuatu yang perlu kita deskripsikan, bisa berupa sifatnya seperti itu. Penggunaan bahasa dalam descriptive text. Language feature in descriptive text. Number 1, it usually use present tense. In sentence, it usually use some adjective. In many sentence, it usually in the first person and or in the third person. Jadi penggunaan bahasa dalam descriptive text itu bisa menggunakan present tense, yaitu kejadian terjadi saat ini, atau juga bisa menggunakan adjektif, kata sifat. Selanjutnya yaitu menggunakan first person, orang pertama, atau orang ketiga, third person. Contoh dari present tense yaitu I go to school. I go to school ini termasuk bagian dari present tense. I itu subjek, go itu verb 1, school itu adalah objek. Selanjutnya yaitu adjektif. Adjektif itu kata sifat bisa berupa seperti smart, cute, dan extra. Sampai sini jelas? So, descriptive text itu membahas tentang people, animal, and things. Jadi dalam descriptive text itu membahas ketiga ini. Berikutnya, for example, words or adjective to describe. For example, about people itu terdapat kata beautiful, handsome, friendly, and soft. While animal, interesting, cake, future, and bite. And the next, things atau benda, itu terdapat kata yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan, yaitu big, small, long, and short. Jadi semua ini merupakan contoh kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. He has pointed nose. He is tall. He has black eyes and hair. He is 40 years old. He is kind. Jadi di sini merupakan contoh deskriptif dari Mr. Radit. Nah, ini berarti mendeskripsikan seseorang secara terperinci. Nah, contohnya ini, Mr. Radit is my uncle. Mr. Radit adalah
dia ganteng. Dia adalah seorang dokter. Jadi ini termasuk identification. Kenapa dia termasuk identification? Kenapa? Ada yang tahu? So, karena di sini berisi tentang mengidentifikasi. Di sini mengidentifikasi seseorang yang dideskripsikan, misalkan kayak ini. Di sini dia tuh disebutkan dia itu ganteng, dia itu adalah seorang dokter. Jadi ini bisa masuk ke, bisa aja ke pekerjaannya seperti ini. Contohnya dokter. Ini termasuk pekerjaan dari Mr. Radit. Selanjutnya, he works in Indrayani Hospital. He has pointed nose. He is tall. He has black eyes and hair. He is 40 years old. He is kind. Nah, dan ini termasuk dari description. Jadi ini berisi tentang mendeskripsikan, entah itu dari sifatnya atau mungkin dari ciri-ciri dari seseorang. Misalkan di sini ada contohnya, di sini adalah pointed nose. Dia memiliki hidung yang mancung. Kemudian nih, he is tall. He has black eyes and black hair. Dia memiliki rambut yang hitam dan mata yang hitam. He is 40 years old. Umur dia 40 tahun. He is kind. Dia sangat baik. Seperti itu. Ini adalah contoh dari for example about descriptive text. Sampai di sini ada pertanyaan? No. Selanjutnya kita akan setelah kita mempelajari semuanya, kalau sampai sini ada pertanyaan tentang ini, apakah ada pertanyaan? Any question? No? Oke. Next, kita akan Miss akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugasnya ya to make a group and to make descriptive text. Jadi tugasnya kalian sekarang yaitu kalian membuat grup. Satu grup itu ada 2 personil. Nah, itu akan membuat sebuah teks deskriptif. Dari Rensa hitung 1, 2 nih, sampai 2 aja ya. Nanti kembali-kembalinya pas 1 lagi. Oke. Gitu. 1, 2. Yang 1 dengan 1, yang 2. Oke, karena waktunya telah selesai untuk berdiskusi, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompoknya Rensa, silakan maju ke depan. Siapa? Iya. Iya. Kalau Ocha siapa? Kalen. Oke, perwakilan kelompok salah satu maju ke depan untuk menuliskan hasil diskusinya. So, please explain about the text. So, I have bla bla bla. Kitty termasuk? It is sampai friend termasuk description. Oke, next perwakilan dari kelompok selanjutnya. Please explain about your text. I have my house identification. The flowers
description. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mendeskripsikan sesuatu. Nah, sekarang kita mulai meringkas materi dari apa yang kita sudah pelajari. Tadi pengertian dari descriptive text apa? Ada yang masih ingat tadi? Pengertian dari descriptive text. Teks yang menggambarkan sesuatu atau manusia secara terperinci. Ya, benar. Jadi descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau manusia secara terperinci. Nah, kemudian adapun tujuan dari descriptive text itu yaitu Untuk menggambarkan seseorang atau benda secara spesifik kepada pembaca dalam ruang lingkup yang terperinci. Oke, jadi tujuannya itu untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara terperinci. Intinya seperti itu. Nah, kemudian dalam descriptive text juga itu ada generic structure. Nah, generic structure dari descriptive text apa? Ada dua, yaitu identification dengan description. Oke. Adapun untuk penggunaan bahasa dalam descriptive text yaitu penggunaan bahasanya apa aja? Ada simple present tense, sama apa lagi? Adjektif, kata sifat,